berkeliling neraka gantung di balik. Cihue, hawa dingin menyerang, terasa berlapis-lapis. Orang kaya mempunyai kompor api untuk penghangatan. Badan berpakaian hangat, makanan yang dihangati api. Lihat orang yang hidup susah, berpakaian tipis, badan kedinginan, sampai gemetaran karena tidak berbuat jasa di kehidupan dahulu. Kehidupan ini diacuhkan. Musim dingin tiba, keluarga pun kedinginan. Bila manusia mengharap kehidupan di dunia yang berkecukupan, maka haruslah mempunyai pikiran yang baik, menolong orang susah, melaksanakan 3 amal, sehingga di kehidupan nanti bisa mempunyai banyak jasa kebaikan dan hidup lebih baik lagi. Kalau tidak, hoki akan habis. Di kehidupan nanti akan reinkarnasi menjadi orang susah. Bagi orang pintar mempunyai rencana melaksanakan 3 amal, harus melakukannya mulai sekarang. Hari ini kita siap mengelilingi alam neraka. Yang set naik ke teratai. Yang set, saya sudah duduk mantap. Silakan berangkat. Cihue, sudah tiba. Yang Sen, turun. Yang Sen, hai, di depan terdengar suara cerita seperti kandang tempat pembantian babi. Begitu ramai suaranya. Cihue, jangan banyak bicara. Di depan, pejabat dan jenderal sudah datang. Cepat beri salam. Pejabat, tidak usah sungkan. Sudah lama mendengar nama wihara Sensian untuk menggambarkan ajaran. Banyak mencetak buku amal, kitab ajaran, dan sebagainya untuk menolong sesama. Benar-benar membuat getaran di 3 lapisan, sehingga banyak umat lain menjadi insaf, membantu mengurangi roh dosa yang datang ke neraka. Hari ini ada jodoh, bisa bertemu. Cepat masuk ke dalam. Yang Sen, terima kasih. Oh, di sini rupanya tempat neraka gantung di balik, tertulis di pintu neraka. Cihue, ya, hari ini kita akan meninjau ke neraka gantung di balik. Cepat ikuti pejabat dan jenderal itu ke dalam. Yang Sen, di sini terdengar suara-suara jeritan, dan di dalam neraka ada lapangan luas. Di tanah banyak tumbuh rumput berwarna merah. Pejabat neraka ini termasuk wilayah yang dikuasai tingkat ketiga. Yang Sen, di depan tempat hukuman, di lapangan berdiri berbaris-baris yang besi. Di atasnya dipasang kawat baja. Semua roh dosa digantung terbalik. Kedua kakinya ditembusi kawat kecil dan diikat ke atas sehingga kepalanya di bawah. Di kakinya terlihat darah sedang mengalir ke bawah.
Ada yang menjerit, berontak, tapi makin bergerak makin sakit. Ada yang 7 lubang terdapat di badan manusia, pada keluar darah, tidak bergerak lagi. Pemandangan yang seperti ini bagaikan menjemur berhalai-halai bakmi. Pejabat, mengapa begitu banyaknya roh dosa dihukum demikian? Pejabat, manusia banyak yang kurang ajar. Ketidaksopanan dihalalkan. Ajaran yang benar banyak yang hilang. Menghina Pak Guru tidak bisa bedakan ikatan tua dan muda, sehingga yang dihukum di sini menjadi banyak. Setelah dihukum, mereka mengalirkan darah ke tanah, maka tumbuhlah rumput berwarna darah itu, karena sudah kelamaan menghisap hawa darah tersebut. Yang Sen, sungguh amis dan menyesakkan. Saya ingin muntah. Ciwek, tenang, jangan sampai mengganggu tugas mengarang buku. Pejabat, saya akan panggil beberapa roh dosa, biar mereka ceritakan dosa yang telah dilakukannya. Yang Sen, banyak terima kasih. Pejabat, perintahkan jenderal bebaskan roh dosa yang digantung supaya menceritakan dosanya. Jenderal, siap, sudah diturunkan. Yang Sen, Tuan, mengapa digantung sehingga ditiup angin dingin? Roh, saya sangat kesakitan. Kaki saya sudah tidak kuat berdiri. Sangat sakit, digantung terbalik hingga mau dimuntahkan seluruh isi perut rasanya. Waktu di dunia, saya tinggal di kota Tainan. Karena paman saya tidak mempunyai anak, sehingga saya sejak kecil tinggal di rumah paman, dididik hingga dewasa, berpendidikan sampai sekolah lanjutan, karena paman memiliki toko serba ada. Di rumah hanya ada saya anak angkatnya, sehingga saya sangat disayang. Segala urusan perusahaan diurus oleh saya. Waktu saya berumur 37 tahun, ada tetangga yang memberitahukan bahwa sesungguhnya saya bukan anak kandung paman. Maka hati saya pun timbul pikiran lain. Kalau bisa balik ke ayah kandung, betapa senangnya. Sejak itu saya suka mengambil uang secara sembunyi, memindahkan ke tempat ayah kandung, dan ayah kandung tidak menghalangi perbuatan saya, sehingga saya menjual barang-barang berharga di toko dan banyak membuka cek giro. Kemudian minggat dari tempat paman, kembali ke rumah ayah kandung dan hidup bersenang-senang. Setelah paman mengetahui semua itu, marah-marah dan mengomel langit sumpahi bumi. Setelah batas waktu cek giro habis karena tidak punya saldo, maka tagihan pada menumpuk ke tempat paman, karena itu atas nama paman.
Paman tidak punya jalan lain, bangkrut dan akhirnya bunuh diri. Rohnya sampai ke Wiam Wong. Perbuatan dosa saya dan ayah saya diadukan. Lalu Wiam Wong mengurusi perkara ini. Setelah paman saya meninggal setahun, saya dan ayah kandung saya kena penyakit. Dengan segala upaya, uang, harta tetap tidak terobati, hingga keduanya meninggal. Roh tiba di tempat Wiam Wong. Saya baru tahu bahwa umur saya dikurangi. Wiam Wong tingkat ketiga marah-marah dan menghukum saya ke neraka gantung terbelik. Ayah kandung saya juga dihukum di tempat lain. Pejabat, kurang ajar, kamu dibesarkan oleh paman. Sudah tidak tahu balas budi, malah berpikiran lain, membalikkan kedudukan, maka dihukum kemari. Jenderal, kawal masuk dan hukum lagi. Turunkan roh yang kedua ini. Cepat ceritakan dosamu agar dicantum dalam buku. Jenderal, siap. Roh dosa sudah berada di sini. Pejabat, cepat ceritakan dosamu yang kamu lakukan semasa hidupmu pada Yang Set yang berasal dari Wihara Sensian. Roh, sekarang saya sungguh menderita. Setiap hari dihukum gantung terbelik. Punya mulut tidak bisa bicara, kedua mata rasa mau keluar. Waktu masih hidup, saya tinggal di kota Taichung, punya keluarga dan istri. Kemudian saya kenal dengan seorang gadis dan terjadi hubungan badan dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Gadis tersebut sudah tidak punya ayah, hanya tinggal ibunya yang janda dan masih muda lagi, umurnya 40-an dan wajahnya cantik. Karena saya sering ke rumahnya, karena hubungan saya dengan anaknya, akhirnya saya merayu dia dengan segala macam akal hingga dia tergoda. Maka terjadilah perbuatan mesum dengan saya. Habislah pendiriannya sebagai janda. Demikianlah seterusnya hingga terang-terangan perbuatan saya ini. Ibu dan anak kedua-duanya digarap, hidup dalam kesenangan begitu. Pada suatu hari, waktu saya naik motor, ditabrak hingga pingsan dan setelah sadar, saya sudah berada di neraka. Tangan diborgol, rantai besi, dan dikawal jenderal sapi dan dada. Di cermin dosa terlihat jelas semua dosa saya. Wiam Wong sungguh marah dan menghukum saya ke sini 30 tahun. Sekarang baru 2 tahun lebih. Hari depan terasa lama. Kapan baru bisa bebas? Pejabat, binatang, kamu benar-benar seperti ayam atau anjing, tidak mengenal kasihan. Berbuat mesum adalah kejahatan utama. Sudah berbuat mesum dengan gadis orang lain, dosanya sudah besar. Masih berani maju selangkah dengan merusak pendirian seorang janda. Anak dan ibu kedua-duanya dimakan. Sungguh dosa terberat.
setelah masa hukuman di sini habis, kamu akan dimasukkan ke api tiih, neraka api, dan tidak boleh reinkarnasi lagi. Cihwe tidak menjaga kesopan santunan dan merusak ajaran Tao. Jika manusia tidak menghormati guru, menghina pada yang lebih tua dari kita, melawan orang tua, berbuat mesum pada anak berikut ibunya. Neraka gantung terbalik hanya merupakan hukuman kecil, tetapi api tiih tempat pemakamannya. Manusia harus insyaf, jangan sampai dihukum kemari. Hari ini waktu sudah tiba, kami mau pulang. Yang Sen, banyak terima kasih atas bantuan jenderal dan pejabat. Kami sekarang mau pulang, permisi. Pejabat, tidak usah sungkan. Jika ada kekurangan, harap maklum. Cihwe, baiklah. Yang Sen siap pulang. Yang Sen, saya sudah duduk. Guru, berangkat. Cihwe, wihara Sen Sien sudah tiba. Yang Sen turun, roh kembali ke badan. Jangan lupa follow, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hayu.